Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas anime yang genrenya unik banget karena mengisahkan tentang seorang remaja yang tinggal satu atap dengan malaikat yang super duper kawaii. Tiba-tiba saja di balkon apartemen, Shintaro Tokumitsu menemukan ada gadis cantik yang tertidur di sana. Sangat aneh kan, gadis ini bisa sampai di depan kamarnya yang berada di lantai 4. Setelah gadis ini sadar, dia pun memperkenalkan diri sebagai seorang malaikat yang sengaja turun ke bumi untuk mempelajari kehidupan manusia. Dia bernama Towa. Tentu saja hal itu sangat sulit dicerna. Tapi setelah Towa menunjukkan sayap miliknya, disinilah Shintaro mulai percaya kalau gadis di depannya adalah seorang malaikat. Towa pun meminta izin untuk tinggal di sini. Dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Ini kali pertamanya pergi ke dunia manusia kan? Karena merasa tidak tega dan khawatir juga gadis cantik berkeliaran di luar sana, Shintaro pun mengizinkan Towa tinggal di sini. Apakah yang akan terjadi antara mereka berdua? Akankah kisah cinta akan terbentuk di ruangan sekecil ini? Kalau penasaran, berarti udah saatnya kita mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia One Room Hiyatari Futsu Tenshizuki. Seorang remaja SMA bernama Shintaro Tokumitsu tinggal sendirian di apartemen sederhana ini. Dia baru saja pulang dari kerja paruh waktunya. Terlihat kamarnya sangat berantakan. Untuk seorang remaja SMA, membagi waktu dengan merapikan rumah sangatlah melelahkan. Di sini Shintaro merasa badannya kurang sehat. Maka dari itu, dia pun segera istirahat. Dan untungnya, di keesokan harinya tubuh Shintaro merasa enakan. Shintaro baru sadar kalau jendelanya terbuka semalaman. Karena takut kelupaan lagi, dia berniat menutupnya. Dan saat mendekat ke balkon, Shintaro malah dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis yang tertidur di sana. Saking terkejutnya, Shintaro menumpahkan susu ke baju gadis ini. Tentu saja, hal itu membangunkan si gadis cantik. Karena baju gadis ini berwarna putih dan jadi transparan ketika kebasahan, Shintaro pun meminjamkan baju untuk gadis ini dulu. Setelah berganti pakaian, gadis ini pun memperkenalkan diri sebagai malaikat yang turun dari surga untuk mempelajari kehidupan manusia di bumi. Dia bernama Towa. Towa bahkan tidak segan-segan langsung meminta izin untuk tinggal di sini. Tentu saja, ucapan itu sangat mengejutkan dan sulit dipercayai. Saking sulit dipercaya, Shintaro menganggap kalau Towa adalah gadis gila. Di tengah kebingungannya, alarm kerja paruh waktu pun terdengar. Shintaro jadi ada alasan menolak keberadaan Towa di sini dengan mengatakan dia sibuk bekerja. Lebih baik Towa pulang saja. Towa di sini tidak protes. Dia hanya tertunduk dan berterima kasih karena sudah mau menerima keberadaannya tadi. Walaupun berat, Shintaro tetap harus melanjutkan kegiatannya. Dia bekerja paruh waktu seperti biasa. Tapi karena tubuhnya sudah tidak fit dari kemarin, Shintaro kembali tumbang. Dia pun izin untuk pulang lebih awal. Di tengah perjalanannya menahan rasa pusing, Shintaro dan Towa tidak sengaja saling berpapasan lagi. Tapi aneh, kali ini Towa bersama Om-Om. Shintaro pun segera menyapa Towa menanyakan apakah pria ini ayahnya. Dengan polos, Towa memberitahu kalau Om-Om ini baik karena mau menampungnya. Dan sekarang mereka akan pergi ke hotel. Disinilah Shintaro sudah tahu akal busuk si Om-Om. Maka dari itu, Shintaro segera menarik Towa. Tapi karena fisiknya sedang tidak fit, tidak lama dari itu Shintaro pun terjatuh. Shintaro tersadar di kamarnya dan terlihat wajah Towa yang sangat khawatir. Menyadari kalau tadi pingsan, Shintaro meminta maaf kepada Towa karena pasti berat ya membawa Shintaro ke sini. Dengan polos, Towa menjawab, tentu saja tidak. Dia kan tadi bawa Shintaro sambil terbang. Towa pun menunjukkan sayapnya yang sangat indah. Sejak terungkapnya kenyataan itu, Shintaro jadi sadar kalau kepolosan Towa terjadi karena dia memang bukan manusia. Maka, sejak di hari itu, Shintaro pun mengizinkan Towa tinggal bersamanya. Dia tidak ingin Towa ikut orang jahat di luar sana lagi. Di keesokan harinya, Shintaro pun mengajak Towa berbelanja berbagai macam perlengkapan, terutama pakaian baru. Pakaian Towa ini sangat mencolok kan? Setelah berbelanja ini dan itu, Towa merasa sangat berhutang budi kepada Shintaro atas semua kebaikannya. Maka dari itu, Towa berjanji akan selalu membahagiakan Shintaro, dan mendengar hal itu, tentu saja sangat membuat Shintaro jadi salah tingkah. Di hari lainnya, Shintaro penasaran cerita awal bagaimana Towa sampai ada di atas balkon. Towa pun menjelaskan kalau di hari pertamanya turun ke bumi, Towa langsung berada di tengah kota yang sangat gemerlap. Tapi karena dia mengantuk dan cahaya gedung sangat menyilaukan, Towa memutuskan untuk pergi ke pinggiran kota yang tenang. Sempat sih, Towa takut melihat keadaan lingkungan rumah yang terlalu sepi. Tapi semua ketakutan itu sirna ketika melihat bangunan tinggi dari apartemennya Shintaro. Tidak terlihat menyeramkan dan ada teras yang bisa dipakai tidur semalaman. Nah, itulah awal mula Towa ada di balkon Shintaro. Dia memilih secara acak sih. Setelah menceritakan itu semua, mereka pun lanjut makan malam dan semua ini adalah hal yang sangat Shintaro dambakan. Makan masakan rumah.
Shintaro jadi sangat bersyukur mengizinkan Towa tinggal di sini. Selain mendapatkan makanan enak, rumahnya juga jadi sering rapi. Sebagai seorang pelajar, Shintaro harus melaksanakan kewajibannya pergi ke sekolah. Maka dari itu, dia meminta Towa kali ini jangan ikut, karena lingkungan sekolah tidak bisa didatangi sembarangan orang. Towa sempat sedih, tapi karena ini perintah Shintaro, Towa ya nurut-nurut saja. Jam makan siang tiba, kedua sahabat Shintaro yaitu Tsumugi Susumi dan Shuichi Seno menghampiri meja Shintaro untuk makan siang bersama. Terlihat hanya Shintaro saja yang tidak membawa bekal. Susumi yang selama ini menyimpan rasa kepada Shintaro, jadi merasa khawatir kalau Shintaro makan siang seperti ini terus. Dengan malu-malu, Susumi pun menawarkan diri untuk membuatkan bekal Shintaro kepadanya. Saat Shintaro memikirkan tawaran itu, Shintaro mendengar ketukan jendela, dan terlihat Towa sedang membawa bekal. Tentu saja Shintaro sangat panik. Dia segera menutup Towa dan izin pergi ke atap sekolah. Shintaro memberi kode Towa ke atap sekolah sekarang juga, tapi jangan terlihat sahabatnya. Di sini Shintaro meminta Towa lebih berhati-hati lagi menggunakan sayap. Kalau ada yang lihat bisa berbahaya kan? Towa langsung meminta maaf. Dia berjanji akan mengurangi penggunaan sayapnya lagi. Towa hanya kepikiran makan siang Shintaro. Karena sudah terlanjur dibawakan makan siang, mereka pun makan siang bersama di atap sekolah. Lalu di sini, Susumi kepikiran perginya Shintaro secara mendadak. Di tengah lamunannya, Susumi melihat Shintaro dengan Towa di bawah sana. Lebih luar biasanya lagi, Susumi melihat Towa yang mengeluarkan sayap. Di antara kecemburuan dan kebingungan bercampur aduk. Sejak melihat kejadian itu, Susumi jadi kepikiran apakah sayap itu hanya halusinasinya saja. Untungnya sih, dia mengira mungkin karena Susumi sedang mengalami tekanan melihat Shintaro dengan wanita lain. Seperti biasa, Shintaro pergi kerja waktu dan saat akan mengganti pakaian, di ruang ganti ada seorang gadis bernama Noel yang sedang berganti baju. Noel ini adalah anak baru yang akan kerja paruh waktu di sini juga. Tentu saja tanpa pikir panjang, Noel menampar Shintaro karena sudah masuk ke dalam. Walaupun sudah menampar, Noel tidak sepenuhnya menyalahkan Shintaro, karena mau bagaimanapun juga itu ketidaksengajaan kan? Setelah merasa keadaan kembali normal, mereka pun melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Di jam istirahat, pemilik restoran memberitahu kalau ada parfait untuk mereka berdua, dan terlihat parfait itu di atasnya ada cherry. Melihat buah cherry, keduanya jadi kembali teringat tragedi di ruang ganti, karena kan dalaman Noel bermotif cherry. Wajah Noel pun kembali memerah, tapi aneh, tiba-tiba saja ruangan ini jadi dingin. Saking dinginnya sampai turun salju. Nah, disinilah terungkap kalau Noel bukan gadis biasa, dia seorang Yuki Onna atau gadis salju. Semua salju ini turun ketika emosi Noel tidak terkendali. Karena suhu dingin mempengaruhi seluruh restoran, Shintaro pun mengajak Noel pergi dari sini sekarang juga. Kebetulan shift mereka sudah selesai. Mereka pun pergi ke taman. Di sini Noel menjelaskan kalau dia seorang Yuki Onna, nenek dan ibunya juga seorang Yuki Onna. Tapi takdir itu membuat Noel membenci dirinya sendiri karena Noel jadi kesulitan berteman dengan siapapun. Setiap gejolak emosi yang berlebih di hatinya muncul, salju yang sangat dingin akan muncul juga. Bahkan sampai membekukan sekitar. Itulah kenapa Noel tidak punya teman di sekolah. Dia lebih baik mengasingkan diri daripada membuat orang di sekitarnya ketakutan. Noel harap Shintaro bisa merahasiakan ini dari teman-teman mereka di sekolah, karena kebetulan mereka ini satu sekolah juga. Shintaro tentu saja akan merahasiakan ini dari teman-temannya, tapi Shintaro juga memberi saran kepada Noel untuk mau mencoba berteman dengan siapapun. Shintaro percaya suatu hari nanti Noel bisa mengendalikan emosinya dan kekuatan saljunya juga. Mendengar masukan itu entah kenapa Noel terharu. Dia bahkan meminta Shintaro untuk mau menjadi teman pertamanya. Noel nyaman bisa terbuka seperti ini. Tentu saja Shintaro menerimanya dengan senang hati. Di tengah kebahagiaan Noel karena punya teman baru, tiba-tiba saja Towa dan Susumi datang secara bersamaan ke taman. Susumi kebetulan lewat sih, sedangkan Towa memang sengaja mencari keberadaan Shintaro. Dia kan pulang terlambat. Nah, di pertemuan ini semua rahasia pun terbongkar satu sama lain. Karena sudah terbongkar seperti ini, Shintaro mau tidak mau memperkenalkan Towa kepada Noel dan Susumi, termasuk tentang Towa yang tinggal di rumah Shintaro. Sebagai manusia normal, Susumi sebenarnya sangat sulit mencerna apa yang sudah terjadi. Sedangkan bagi Towa dan Noel, mereka malah senang bisa bertemu makhluk jenis lain. Mereka saling mengungkapkan jati diri dan memuji satu sama lain. Singkat cerita, sepulang kerja paruh waktu, Shintaro mengalami kelelahan yang luar biasa. Dia jadi tidak sabar untuk beristirahat, tapi sesampai di apartemen, Shintaro malah dikejutkan dengan kehadiran sosok malaikat kecil yang mirip dengan Towa. Dia bernama Shiyu. Walaupun Shiyu ini kecil, tapi dia ini cabai rawit loh. Dia sangat galak ketika mengetahui kalau Towa tinggal dengan laki-laki.
Shiu curiga kalau Shintaro adalah laki-laki mesum yang akan memanfaatkan kecantikan Towa. Maka dari itu, untuk menghindari kecurigaannya, Shiu mengajak Towa untuk pulang sekarang juga. Mendengar semua cacian Shiu kepada Shintaro membuat Towa ikut turun tangan menerangkan kepada Shiu kalau Shintaro adalah laki-laki baik. Towa bahkan menjabarkan semua kebaikan Shintaro. Melihat Towa lebih membela Shintaro sebegitunya, membuat Shiu kesal. Maka dari itu, dia menangis sambil meninggalkan kamar ini. Untungnya mereka masih bisa menebak keberadaan Shiu, jadi Towa masih bisa menjelaskan kepada Shiu tentang perasaannya tinggal di sini. Sebelumnya, Towa juga berterima kasih kepada Shiu karena sudah mengkhawatirkannya, tapi Towa ingin Shiu percaya kalau Shintaro adalah orang yang baik. Di sini, Shiu pun mencoba mengalah dan percaya dengan apa yang sudah Towa sampaikan. Di tengah keharuan, lampu yang ada di baju Shiu menyala. Ini menandakan kalau Dewa sudah meminta Shiu untuk pulang. Keberadaan Shiu di sini hanya untuk mencari Towa, bukan untuk tinggal lama seperti misi Towa. Sebelum tubuhnya menghilang, Shiu kembali menekankan kepada Shintaro kalau Shiu tetap menaruh curiga kepada Shintaro. Jadi, kalau sampai sesuatu terjadi kepada Towa, Shiu akan menghukum Shintaro. Dan setelah mengatakan itu semua, Shiu pun hilang begitu saja. Singkat cerita, Shintaro baru saja selesai kerja paruh waktu. Di tengah lamunannya, Shintaro tiba-tiba ditabrak seorang gadis yang terlihat sangat panik. Gadis ini mengaku bernama Lilishka. Lilishka berbisik meminta tolong kepada Shintaro untuk menyelamatkannya. Memang sih, Shintaro melihat ada dua orang yang garang mengejar di belakang sana. Tentu saja, Shintaro langsung menolong Lilishka. Setelah berhasil mencari tempat yang aman, tiba-tiba saja Lilishka mencium-cium leher Shintaro. Tentu saja Shintaro panik apa yang sedang Lilishka lakukan. Dengan tawa kecil, Lilishka pun memperkenalkan diri kalau dia adalah keturunan vampir terhormat. Bau Shintaro lah yang membuat Lilishka sangat tertarik. Kali ini Shintaro tidak langsung percaya karena saat Lilishka memperkenalkan diri, kontak lens merah jatuh dari mata Lilishka. Ini menandakan kalau semua itu hanya sandiwara. Shintaro malah mengira Lilishka ini hanya anak yang suka berhayal terlalu tinggi. Maka dari itu, dengan santainya, Shintaro pamit pulang. Di malam hari, ketika Shintaro baru saja menutup matanya, tiba-tiba saja lehernya terasa basah. Dan saat menengok, terlihat Lilishka dengan taringnya yang tajam sedang menjilati leher Shintaro. Tentu saja malam itu menjadi sangat menghebohkan. Kali ini sosok Lilishka lebih bisa dipercayai, terlihat dari taring dan sayap kelelawar yang muncul dari tubuhnya. Lilishka menjelaskan kalau dia memang tertarik dengan bau Shintaro. Tapi jangan takut, Lilishka hanya akan menjilatnya. Lilishka sudah terlatih tidak minum darah manusia. Tapi tetap saja itu sangat tidak nyaman kan? Shintaro pun menegaskan kepada Lilishka kalau dia tidak akan mengizinkan Lilishka menjilat seenaknya. Di keesokan hari, saat jam istirahat, Shintaro kembali dikejutkan dengan kehadiran Lilishka lagi. Dia ternyata murid di sekolah ini juga. Shintaro tidak ingin ada kejadian jilat-menjilat lagi, dan sampai terlihat orang lain. Maka dari itu, dia pergi izin kembali ke kelas dulu. Jam pulang sekolah. Shintaro tiba-tiba didatangi kelelawar kecil, dan di kelelawar itu ada tulisan meminta Shintaro mengikutinya. Tanpa pikir panjang, Shintaro mengikuti kelelawar itu, dan ternyata kelelawar itu menuju ke sebuah ruangan klub astral yang ternyata di sana ada Lilishka juga. Tujuan Lilishka mengundang Shintaro ke sini adalah untuk meminta maaf karena sudah menjilat leher Shintaro seenaknya. Dan kali ini, untuk membayarnya, Lilishka memberikan kupon makan agar Shintaro mengizinkan untuk mencium leher di ruangan tertutup. Lilishka pun mendekat, dan saat Shintaro sudah sangat tersudutkan, untungnya Noel dan Susumi datang menyelamatkan Shintaro. Tadi, saat Shintaro mengejar kelelawar, Noel sudah curiga akan ada sesuatu yang terjadi. Melihat wujud Lilishka bersayap kelelawar, sebuah rahasia pun kembali terungkap. Dan seperti biasa, Lilishka dan Noel saling terkesima satu sama lain ketika bertemu dengan makhluk baru. Sedangkan Susumi mengalami kebingungan dengan hidupnya yang semakin aneh. Tapi sejak pertemuan di hari itu, pertemanan mereka lambat laun terbentuk. Bahkan Lilishka mengizinkan Shintaro, Noel, dan Susumi menggunakan ruangan klub untuk kerja kelompok. Kebetulan Lilishka juga sedang butuh bimbingan belajar. Karena sudah sering menggunakan ruangan ini, Shintaro jadi tidak enak kepada anggota lain dari klub ini. Takutnya akan terganggu. Maka dari itu, Shintaro mengajak ke perpustakaan, dan saat akan keluar ruangan, di waktu yang bersamaan, seorang gadis bernama Hisui Surumi juga masuk. Tapi aneh ketika bertemu dengan Shintaro, Hisui seperti ketakutan yang luar biasa. Lilishka pun memperkenalkan Hisui. Kalau Hisui ini anggota klub astral juga, tapi jangan aneh dengan sikapnya. Hisui memang kesulitan bersosialisasi, terutama jika di depan laki-laki.
Mendengar hal itu, Shintaro jadi ada ide untuk pergi ke festival sepulang sekolah. Siapa tahu kebersamaan itu jadi terbentuk rasa percaya dirinya. Mereka pun mencoba berbagai macam games dan booth makanan. Terlihat Hisui sebenarnya sudah terbiasa bersama dengan yang lain. Hanya kepada Shintaro lah Hisui masih mengalami panic attack. Hari sudah semakin sore, Liliska mencurahkan rasa bahagianya bisa bermain bersama teman-teman. Saking bahagianya dia melompat ke bawah sungai. Shintaro tanpa pikir panjang ikut melompat juga untuk menyelamatkan Liliska. Tapi di waktu yang bersamaan Shintaro bersadar, kan Liliska punya sayap, dia pasti tidak akan terjatuh. Alhasil malah Shintaro yang jatuh dalam sungai, yang ternyata cukup dalam. Saat yang lain panik, hanya Hisui yang segera menyelamatkan Shintaro. Setelah diselamatkan, Shintaro sangat berterima kasih dan ucapan terima kasih itu kembali membuat Hisui salah tingkah. Tapi kali ini kegugupannya disertai munculnya cahaya di kepala Hisui. Dan saat diperhatikan lagi, ternyata Hisui adalah sosok jelmaan Kappa. Hisui jadi sangat panik karena jati dirinya terbongkar. Sebelumnya hanya Liliska yang tahu. Menyadari kepanikan Hisui, Noel pun ikut membongkar rahasianya agar Hisui tenang bersama mereka. Mengingat Towa sangat suka Kappa, Shintaro mengajak Towa bertemu dengan Hisui, dan alhasil keakraban mereka terbentuk di sini. Hari ini Liliska kembali datang ke apartemen Shintaro memberitahu kalau klub astral akan mengadakan liburan kemah musim panas. Karena anggotanya hanya berdua, berarti tidak seru kan? Maka dari itu Liliska mengajak Shintaro, Towa, dan Noel juga untuk pergi ke sana. Mereka berdua pun mengiyakan ajakan itu. Kebetulan Towa belum pernah merasakan liburan musim panas ala anak remaja. Di keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah gedung tinggi dan di sini terungkap kalau akomodasi ke tempat kemah menggunakan helikopter milik keluarga Hisui. Hisui adalah keturunan Kappa terkaya, jadi semua fasilitas mewah mereka dapatkan di acara kemah ini. Sesampainya di villa, mereka semua disambut semua pelayan, tapi anehnya semuanya hanya perempuan. Nah, disinilah terungkap alasan Hisui canggung dekat dengan sosok laki-laki seperti Shintaro. Karena kehidupannya memang dikelilingi perempuan, dia bisa dekat dengan laki-laki jika memang si laki-laki itu akan menjadi pasangan yang akan menikahi Hisui. Para pelayan memang sangat menjaga kesucian Hisui. Selama di sana mereka berenang di pantai, barbekyuan, main voli pantai, sampai pada akhirnya hari ditutup dengan berendam air panas. Hanya Shintaro saja sih yang tidak merasakan berendam di air panas karena hanya ada satu kolam khusus wanita saja. Setelah makan malam yang mewah, mereka pun segera untuk beristirahat. Tapi tidak berselang lama, Liliska teringat kegiatan yang penting yang harus diselenggarakan klub ini, yaitu memanggil arwah. Dengan cepat dia membangunkan semuanya untuk memanggil arwah juga. Awalnya mereka semua sangat sulit percaya kalau ini akan berhasil, tapi siapa sangka, karena yang mengucapkan mantranya banyak, ritual ini berhasil. Berhasil memunculkan arwah yang ternyata sosok Shiyu. Ya walaupun kemunculannya hanya sekejap. Mungkin semua itu terjadi karena keberadaan Shiyu di dunia bukan karena izin dewa. Sejak melakukan ritual menyenangkan, rasa kantuk mereka hilang. Maka dari itu mereka pun menghabiskan malam dengan bermain kembang api. Karena liburan musim panas akan berakhir, Shintaro mengajak Towa pergi berduaan, mendatangi menara Tokyo ikonik yang sering Towa lihat di TV. Towa sangat bahagia, dia bahkan mau mencoba menggunakan yukata selama di sana. Dari sekian banyak tempat menyenangkan, Shintaro sebenarnya menyayangkan tidak bisa ke lantai tertinggi, karena sedang digunakan oleh orang lain. Mendengar keluhan Shintaro, Towa mengajak Shintaro ke tempat sepi. Di sini Towa meminta Shintaro menutup matanya. Sempat sih, Shintaro mengira akan dicium, tapi saat dia mencoba untuk mengintip, Shintaro malah terkejut karena sekarang dia sudah berada di langit yang tinggi. Towa ingin Shintaro merasakan keindahan cahaya malam yang sering Towa rasakan. Berbagi kebahagiaan adalah tugas Towa kan? Ini juga adalah bentuk terima kasih kepada Shintaro karena sudah menerima Towa dan mau mengajak Towa menikmati kehidupan seperti manusia, bahkan bisa berteman dengan yang lain. Towa harap mereka akan seperti ini selamanya. Mendengar hal itu tentu saja Shintaro mengharapkan hal yang sama. Karena kini Towa sudah menjadi bagian dari kehidupan Shintaro. Senyuman Towa setiap menyambutnya pulang sangatlah berarti. Tadaima, Towa-chan. Okaerinasai. Kebayang nggak kalau kalian tinggal sama malaikat secantik Towa? Pasti betah deh di rumah. Karena cerita romansnya tidak terlalu kuat, menurut kalian akan ada season 2 nggak ya? Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane. Arigatou gozaimasu.